Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fatir Channel. Dalam video kali ini kita mengunjungi ziarah ke makamnya Sunan Ampel. Sunan Ampel ini lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Ia termasuk ke dalam Wali Songo, Wali 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia pertama kali ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adiknya yang bernama Syed Ali Murtado. Sunan Ampel sendiri aslinya bernama Raden Muhammad Ali Rahmatullah. Sejak kecil ia sering dipanggil Raden Rahmat. Namun setelah menyebarkan agama Islam dan menjadi tokoh masyarakat, dulu ia dipanggil Sunan Ampel karena menyebarkannya di daerah Ampel, yaitu Ampel Denta. Kini tempat tersebut berganti nama menjadi Wonokromo, bagian dari Surabaya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan. Dia adalah anak dari putri Raja Campa. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit Prabu Kertawijaya atau dikenal di Brawijaya. Menikah dengan bibi Sunan Ampel. Melihat strategi dalam berdakwah, Sunan Ampel memiliki cara yang cerdas. Ia berhasil mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Pulau Jawa, terutama di daerah Surabaya. Misalnya seperti contoh, Sunan Ampel mengubah nama Sungai Berantas menjadi Kali Emas. Kemudian pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Orang-orang pun berbondong-bondong ke Jawa Timur. Sunan Ampel pun memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, cara lain Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya, sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Dengan pendekatan seperti ini, Sunan Ampel sukses mengajak masyarakat Jawa, terutama daerah Surabaya, untuk memilih agama Islam. Sunan Ampel juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa mengenal agama Islam itu menjadi suatu kebiasaan berbagi sesama. Jadi banyak disukai oleh masyarakat Jawa, sehingga tidak sedikit dengan cara ini banyak yang tertarik pada agama Islam. Belum cukup sampai di situ, Sunan Ampel menggunakan jalur politik. Ia menekan pada para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Dengan demikian, Sunan Ampel bisa meyakinkan masyarakat untuk memeluk agama Islam dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Sunan Ampel ini mempunyai ajaran dasar, yaitu dikenal dengan nama Moh Limo. Nama ini diambil dari bahasa Jawa. Moh berarti tidak mau, dan limo adalah 5. Ajaran Moh Limo tersebut diantaranya moh main itu tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengisap candu atau obat-obatan terlarang, dan moh madon tidak melakukan zina. Jadi itu dasar dari ajaran Sunan Ampel. Mungkin ini sedikit wawasan Sunan Ampel dalam berdakwah, terutama di Jawa, terutama yaitu ada di daerah Surabaya, di daerah Ampel. Demikian, mungkin ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan kurang lengkap atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe biar channel ini semakin berkembang. Subscribe itu gratis dulur. Jadi terima kasih yang sudah subscribe dan menonton video ini. Semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barokah, diberikan panjang umur, sehat selalu, dan selalu menonton channel-channel saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak penuh jeru. Ini cilik. Iya. Penuh, makamnya penuh. Ngantuk lemes ya. Lemes. Kita bisa naik dan ada kita boleh. Boleh gitu. Air 9 ampere. Penuh. Jam 11 penuh full. Dalam full jam 11 loh, full penuh. Jam 11 full. Ngaceng mata. Ini dia pun selalu berserta. Aku was-wasan pun. Kon golek nggen sik rono. Kon golek nggen sik ayo. Golek nggen. Tapi akeh longgar. Ayo golek nggen sik. Kina. Mau lewat ini. Bawa sandal ke timur. Ayo biar Pak Bentrok sama yang masuk. Yang udah bawa sandal langsung ke timur. Ke timur. Yang udah bawa sandal ke timur. Yang bawa sandal langsung ke timur. Pak Bentrok sama yang masuk. Dia langsung ke timur. Sandalnya yang udah dipegang ke timur, ke timur, ke timur. Ke timur.
natawassalu ilaika biwaliyika sahibi hadzal maqam. Setelah dari Sunan Ampel kita menuju makamnya Mbah Soleh. Mbah Soleh ini adalah murid dari Sunan Ampel, santri Sunan Ampel yang biasanya membersihkan masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, masjid jadi kotor. Jadi Sunan Ampel bergumam lagi supaya Mbah Soleh hidup. Alhamdulillah Mbah Soleh hidup lagi sampai 9 kali hidup membersihkan masjid. Jadi makamnya sampai 9. Konon kabarnya setelah wafatnya Sunan Ampel baru Mbah Soleh juga meninggal sampai 9. Jadi itu kisah singkat dari Mbah Soleh yang rajin membersihkan masjid, yang sekarang menjadi marbot masjid. Seperti itu kisahnya. Ini makamnya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini yang utama. 9 makamnya sampai